Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Aprianti dengan NIM 2330711018 dari semester 5 program studi administrasi publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis best practice pembangunan perkotaan, studi kasus pengelolaan sampah Kota Surabaya. Di sini ada pendahuluan. Pembangunan perkotaan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seiring dengan peningkatan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi kota-kota besar adalah pengelolaan sampah yang berdampak langsung pada kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan perkotaan yang inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk menjawab permasalahan tersebut. Selanjutnya ada deskripsi program. Pengelolaan sampah di Kota Surabaya merupakan salah satu kebijakan pembangunan perkotaan yang dinilai berhasil di Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan berbagai inovasi seperti pengembangan bank sampah berbasis masyarakat, pemilihan sampah dari sumber rumah tangga, serta penguatan sistem pengelolaan sampah yang terintegritas dengan kebijakan lingkungan perkotaan. Program ini bertujuan untuk mengubah pola pengelolaan sampah dari sekedar pembuangan menjadi pengelolaan yang bernilai dan berkelanjutan. Banyak cara dilakukan warga Surabaya untuk mengurangi sampah. Selain membuang dan membakar sampah, ada cara unik yang dilakukan warga Kebun Sari Jambangan, Surabaya, yaitu dengan cara membuat bank sampah. Cara ini dinilai efektif karena sampah bisa disulap jadi kerajinan dan kompos sehingga bisa menghasilkan uang. Cara mengolah bank sampah cukup sederhana. Petugas akan mengumpulkan sampah dari rumah warga. Selain menunggu kiriman sampah, warga juga mempunyai relawan penjemput sampah yang keliling kampung dari rumah ke rumah. Namun ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar warga. Sebelum diambil, warga sudah melakukan pemilihan sampah, yaitu sampah basah yang akan diolah menjadi kompos dan sampah kering yang nantinya dijual dan sebagian lagi didaur ulang. Setiap 2 minggu, sampah yang bisa didaur ulang akan dijual ke pengepul. Hasil penjualan sampah kering ini kemudian dimanfaatkan untuk pembenahan lingkungan, seperti beli tanaman, pot, dan pengecatan hingga urban farming. Untuk mengikuti lomba Surabaya Green and Clean ini, tahun 2014 mencapai gelar Best of the Best, itu adalah bukti bentuk nyata bahwa secara administrasi, secara keseharian, semua masyarakat di wilayah Kebun Sari peduli dengan adanya sampah. Tiap-tiap nasabah mempunyai satu kebutuhan sampah. Adapun harga untuk sampah kering itu adalah kita sesuaikan dengan harga pengepul. Untuk sistem bank sampah ini tidak ada yang namanya penimbunan sampah di suatu tempat, karena
sistemnya adalah datang timbang angkut. Bank sampah yang digagas warga Kota Surabaya ini memberikan dampak besar bagi ekonomi warga dan juga kebersihan lingkungan. Hasilnya, Kampung Kebon Sari Jambangan ini dicanangkan sebagai kampung percontohan untuk daerah lain di Indonesia karena warganya berhasil membuat lingkungan menjadi bersih dan hijau. Lukman Rozak, Surabaya. Selanjutnya juga ada latar belakang kebijakan ini berangkat dari peningkatan volume sampah di Kota Surabaya akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi perkotaan sebelum kebijakan inovatif diterapkan. Sistem pengelolaan sampah masih tergantung pada tempat pembuangan akhir yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan melibatkan peran aktif masyarakat. Kondisi TPA sampah di Indonesia memiliki persoalan yang sama, sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Ada juga tujuan program. Tujuan utama dari program pengelolaan sampah di Kota Surabaya adalah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, perkotaan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada faktor keberhasilan kebijakan. Keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Surabaya tidak terlepas dari kepemimpinan pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap isu lingkungan. Pemerintah kota secara konsisten mendorong inovasi kebijakan melalui pengembangan bank sampah dan sistem pemilihan sampah. Selain itu, kebijakan ini didukung oleh regulasi yang lebih jelas serta alokasi anggaran yang memadai sehingga implementasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Program Kampung Iklim. Di sini kita ada dapat 10 penghargaan. Yang pertama trofi Proklim Lestari, yang kedua ada 2 trofi Proklim Utama, sisanya yang 7 itu adalah sertifikat Proklim Utama. Yang Proklim Lestari ini jadi istilahnya bagaimana mengurangi emisi, terus udara yang bersih itu ada di masing-masing inilah Proklim tadi, dan alhamdulillah kita bisa, meskipun kota besar dan banyak kendaraan, tapi di kampung-kampung kita bisa menyabet ada 10 kategori tadi. Ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya iklimnya masih nyaman dan bisa, kalau orang bilang sehat, udaranya kan di sini. Selanjutnya juga ada partisipasi dan kolaborasi. Partisipasi aktif masyarakat menjadi aktor kunci keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Masyarakat dilibatkan secara langsung melalui kegiatan bank sampah dan edukasi pemilihan sampah sejak dari rumah tangga. Selain itu, kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lingkungan memperkuat implementasi kebijakan sehingga program dapat berjalan efektif di tingkat akar rumput. Di sini juga ada analisis teoritis. Keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Surabaya dapat dianalisis menggunakan teori collaborative governance yang menekankan pentingnya kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan aktor non-pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Selain itu, konsep Sustainable Urban Development menjelaskan bahwa pembangunan kota harus memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan sosial dan ekonomi agar dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Kesimpulan dari semuanya yaitu pengelolaan sampah di Kota Surabaya merupakan contoh best practice pembangunan perkotaan di Indonesia. Keberhasilan kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan tidak hanya menentukan oleh inovasi kebijakan, tetapi juga oleh kepemimpinan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi antar aktor.
Praktek ini dapat dijadikan pembelajaran bagi kota-kota lain dalam merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih efektif. Cukup sekian.